Oke teman-teman, siap-siap ya. Soalnya kita akan ngobrolin soal pergeseran kekuatan ekonomi yang prediksinya bakal gede banget di tahun 2026. Dan ini bukan soal saham, bukan soal teknologi canggih, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu tanah dan ladang. Ada sebuah peluang emas yang mungkin nggak pernah kita duga, sekarang lagi terbuka lebar. Kedengarannya agak bombastis ya pertanyaan ini. Petani jadi raja baru. Tapi gimana kalau ternyata ada data dan tren kuat yang nunjukin skenario ini beneran bisa terjadi? Ada prediksi serius loh, bahwa di tahun 2026 nanti, mereka yang menguasai lahan pertanian justru yang bakal pegang kendali ekonomi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia ide besarnya. Di saat ada ancaman krisis pangan global, peran para petani jadi krusial banget. Pusat kekuatan ekonomi yang selama ini kita kenal ada di gedung-gedung pencakar langit di kota besar, punya potensi besar buat pindah ke desa, ke tanah-tanah yang subur. Petani bukan lagi cuma produsen makanan, tapi jadi penentu stabilitas sebuah negara. Oke, sekarang coba kita ubah cara kita memandang kata krisis. Biasanya kan kata ini terdengar serem ya, tapi coba deh pikirin lagi. Di dalam setiap krisis, selalu ada kesempatan emas yang tersembunyi. Dan untuk tahun 2026, kesempatan itu muncul dari sektor yang kekuatannya sering kita lupakan, yaitu pertanian. Jadi peluangnya ada di mana aja sih? Nah, kita akan fokus ke 7 tanaman yang ternyata lagi jadi incaran besar. Tapi jangan bayangin ini cuma sekedar tanaman biasa ya. Anggap ini adalah sebuah portofolio investasi yang super beragam buat anak-anak muda, para wirausahawan yang bisa melihat jauh ke depan. Ini dia nih jagoan-jagoannya. Cabai yang dijuluki emas merah, bawang merah, jagung si emas kuning, padi organik sang bintang baru, singkong industri, porang, dan pastinya kopi. Masing-masing dari mereka ini punya cerita dan potensi cuan yang luar biasa. Kita bakal kupas beberapa yang paling menonjol biar kebayang jelas potensinya. Kita mulai dari yang paling bisa bikin heboh satu negara. Cabai. Ini tuh udah kayak denyut nadinya dapur orang Indonesia. Permintaannya nggak pernah ada matinya. Justru terus naik seiring ribuan UMKM kuliner baru bermunculan, dari warteg sampai restoran fancy. Inilah yang bikin cabai jadi penggerak ekonomi yang sesungguhnya di level desa. Dan ini yang bikin cabai itu seru banget. Lihat deh di slide ini, ada 2 sisi mata uang. Emang bener, nanam cabai itu risikonya tinggi. Cuaca lagi nggak nentu, hama bisa nyerang kapan aja, dan harganya bisa jungkir balik. Tapi disitulah permainannya. Coba bayangin, pasokan nasional lagi langka karena banyak yang gagal panen. Nah, petani yang cerdas, yang bisa ngatur waktu tanamnya, panennya bisa laku dengan harga 3-5 kali lipat. Ini bukan lagi soal nyangkul, ini soal timing dan strategi. Lanjut, kita punya jagung, si emas kuning. Kenapa emas? Coba pikirin deh, jagung itu bahan baku utama buat industri pakan ternak. Setiap kali kita butuh lebih banyak ayam, telur, daging, ikan, artinya kita butuh lebih banyak jagung. Jadi, ini bukan lagi sekedar tanaman sampingan, tapi komoditas super strategis yang menopang ketahanan pangan nasional kita. Terus, gimana caranya petani jagung modern bisa untung gede dan aman dari rugi? Nah, kuncinya ada di alur ini. Pertama, dan ini penting banget, jalin kemitraan langsung dengan pabrik pakan. Ini benar-benar game changer, karena siapa yang mau beli dan harganya berapa udah dikunci dari awal. Terus pakai benih unggul dan teknologi pengering sederhana, biar kualitasnya masuk standar industri. Dengan cara gini, petani bukan lagi pasrah sama harga pasar, tapi jadi pemain yang punya posisi tawar. Sekarang, kita masuk ke pasar yang lebih premium. Di tengah gaya hidup serba instan, ada gerakan besar buat kembali ke makanan yang sehat dan alami. Nah, padi organik ini bintangnya. Banyak keluarga sekarang yang rela bayar lebih mahal buat beras berkualitas yang bebas kimia. Di sini, sertifikasi dan cara kita membangun merek jadi kunci. Ini cara kita ngebangun kepercayaan konsumen, nunjukin kalau harga premium itu sepadan banget sama kualitasnya. Oke, dari makanan pokok, kita geser sedikit ke gaya hidup. Kopi Indonesia itu udah jadi legenda dunia. Tapi peluang terbesarnya sekarang ada di pasar kopi specialty. Konsumen kopi zaman sekarang, baik di dalam negeri maupun di luar, udah makin pinter. Mereka nggak cuma nyari kafein, tapi nyari cerita di balik kopi itu. Rasa yang unik dan proses yang berkelanjutan. Ini adalah pintu gerbang buat masuk ke pasar premium global. Dan ini dia rahasianya. Nilai jual kopi itu bisa naik gila-gilaan justru setelah dipanen. Petani yang nguasain teknik pasca panen, misalnya proses washed yang rasanya jadi bersih, honey yang manis, atau natural yang rasanya fruity, bisa menciptakan profil rasa yang unik dan dihargai mahal banget. Bedanya itu luar biasa loh, pendapatan bisa lompat 2-5 kali lipat. Disinilah letak sihirnya.
Kalau kita perhatiin dari semua contoh tadi, ada satu kesamaan kan? Jadi petani sukses zaman sekarang itu nggak cukup cuma modal cangkul. Ini soal strategi, soal teknologi, dan soal manajemen yang cerdas. Jadi apa aja sih alat dan taktik yang mereka pakai? Yuk kita intip. Nah, yang perlu dicatat, teknologinya tuh nggak harus yang ribet atau mahal-mahal loh. Coba lihat deh, hal-hal sederhana kayak pakai mulsa plastik buat nekan rumput liar dan jaga tanah tetap lembab, atau irigasi tetes yang hemat air banget. Itu bisa bikin perbedaan besar. Intinya, ini semua soal kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Dan teknologi-teknologi ini sangat bisa diakses. Tabel ini nih ngerangkum semua strategi kita dengan jelas banget. Setiap tanaman butuh pendekatan bisnis yang beda-beda. Buat jagung, kuncinya di kemitraan pabrik. Buat cabai, strategi waktu tanam yang jadi andalan. Padi organik butuh branding yang kuat, dan kopi bisa jadi juara lewat proses pasca panen. Ini bukti kalau pertanian modern itu adalah bisnis yang sangat strategis. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Semua peluang buat masing-masing individu ini, kalau digabungin, itu akan membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar keuntungan pribadi. Ini soal ketahanan pangan dan kekuatan ekonomi nasional kita. Masa depan Indonesia bisa jadi beneran tumbuh dari ladang-ladang kita. Coba dengerin dan resapi kutipan ini. Benar-benar kena banget ke inti pembahasan kita. Peran petani modern itu jauh lebih besar dari sekedar menanam. Di tengah dunia yang serba nggak pasti, mereka ini adalah garda terdepan, para penjaga masa depan bangsa kita. Sebuah peran yang sangat mulia dan penting. Jadi, poin utamanya adalah ini. Kalau dikelola dengan beneran serius dan inovatif, sektor pertanian itu bukan lagi cuma sektor pendukung. Pertanian bisa jadi fondasi utama yang menopang stabilitas pangan negara, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan yang paling penting, memperkuat ekonomi dari akarnya, yaitu dari desa. Tentu saja, ada catatan penting nih teman-teman. Informasi ini tujuannya buat edukasi ya. Setiap usaha di bidang pertanian itu pasti punya resikonya sendiri. Jadi sebelum terjun, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Petani yang sukses itu lahir dari keputusan yang berdasarkan data dan pemahaman pasar, bukan karena ikut-ikutan tren. Peluang emas ini udah ada di depan mata kita semua, terhampar di tanah-tanah yang mungkin selama ini kita lewati gitu aja. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi ada nggak sih peluangnya, tapi siapkah kita untuk melihat dan mengambilnya? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.